Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil review jurnal kami yang berjudul Pemodelan Matematika untuk Produksi Etanol dari Sari Buah Nanas. Nah, tugas ini kami susun untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah Pemodelan Matematika. Sebelum kami menjelaskan tentang isi jurnal yang kami review, kami akan menjelaskan identitas jurnal terlebih dahulu. Yang pertama, judul. Judul jurnal yang kami pilih adalah Pemodelan Matematika untuk Produksi Etanol dari Sari Buah Nanas. Jurnal ini ditulis oleh Yeyen Surating, Tabah Heri Setiawan, Aden, dan Nina Valentika. Asal penulis dari Universitas Pamulang. Selanjutnya, jurnal ini diterbitkan oleh Mad Vision. Baik teman-teman, di sini dalam menjelaskan isi dari jurnal yang kami review, kami membagi ada 5 sub. Yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga hasil, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Poin yang pertama membahas mengenai pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu sendiri memuat beberapa hal. Pertama terkait latar belakang permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yakni kelangkaan bahan bakar minyak di Indonesia dan juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh bahan bakar fosil menuntut untuk solusi alternatif terbaru yang ramah lingkungan. Kedua, terkait rumusan masalah. Dalam jurnal yang kita review kali ini, rumusan masalah disampaikan secara deskriptif dan tersirat, sehingga kelompok kami menyimpulkan bahwa rumusan masalahnya berupa bagaimana model matematika yang tepat untuk mendapatkan kadar etanol yang sesuai. Ketiga, terkait batasan masalah. Dalam jurnal yang telah kita review, kelompok kami tidak menemukan adanya batasan masalah. Yang keempat, terkait tujuan penelitian, yakni untuk mempermudah proses fermentasi etanol dari sari buah nanas. Penjelasan yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Menurut Jannah tahun 2010, etanol atau etil alkohol atau lebih dikenal dengan alkohol dengan rumus kimia C2H5OH adalah cairan tidak berwarna dengan karakteristik antara lain mudah menguap, mudah terbakar, larut dalam air, tidak karsinogenik, dan jika terjadi pencemaran tidak memberikan dampak lingkungan yang signifikan. Menurut Lakitan tahun 2004, Indonesia salah satu negara yang unggul dalam ragam tanaman yang dimilikinya, terutama jenis buah-buahan. Salah satunya adalah buah nanas. Indonesia berada di urutan ketiga setelah Filipina dan Thailand sebagai negara penghasil buah nanas terbanyak di Asia Tenggara. Selain dapat dibuat jus dan juga selai, buah nanas juga dapat digunakan sebagai bahan utama dalam produksi etanol karena banyak mengandung karbohidrat dan juga gula yang dapat menjadi bahan alternatif yang tepat. Per 100 gram nanas mengandung 12,63 gram karbohidrat dan 9,26 gram gula serat, 1,4 gram serat makanan. Dengan melimpahnya buah nanas di Indonesia yang sarinya dapat dimanfaatkan dalam fermentasi atau produksi etanol. Yang terakhir, menurut Lehninger dan Tenawijaya tahun 2004, pemodelan matematika untuk fermentasi etanol dari sini buah nanas dengan bantuan sel ragi Saccharomyces cerevisiae yang merupakan mikroorganisme dengan kemampuan fermentasi yang sangat tinggi sangat dibutuhkan adanya. Pemodelan matematika untuk proses produksi etanol dari sari buah nanas madu akan dapat digunakan untuk menentukan takaran berdasarkan hasil kadar etanol yang diinginkan.
Yang ketiga yakni adalah hasil. Yang pertama, analisa data. Model dibentuk dari hasil penelitian di laboratorium Universitas Pamulang untuk mendapatkan nilai substrat awal dalam proses fermentasi. Persamaan Michaelis-Menten adalah model kinematika enzim yang paling baik, diambil dari nama biokimiawan Jerman Leonard Michaelis dan fisikiawan Kanada Maud Menten. Kinematika Michaelis-Menten adalah persamaan yang menggambarkan laju reaksi enzimatik dengan menghubungkan laju reaksi V atau laju pembentuk produk P terhadap S, konsentrasi substrat. Pemodelan matematika ini diawali dengan membentuk, mengenali, dan menamai variabel yang ada. Kemudian disesuaikan dengan masalah yang ada. Kemudian buat model, lalu analisis ketepatan dan keakuratannya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan. Pemodelan matematika dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di sini, penulis menggunakan metode interpolasi dengan membuat sistem persamaan lanjar dan diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss-Jordan dan matriks balikan. Setelah model didapat, maka akan dapat ditentukan nilai errornya dengan metode RMSE dengan bantuan Microsoft Excel. Selanjutnya yaitu data perhitungan. Dapat teman-teman lihat hasil data perhitungan pada tabel 1 dan tabel 2. Catatan, S adalah nilai pertumbuhan enzim yang didapat dengan cara membuat perbandingan terhadap nilai penurunan glukosa secara berkala. Nilai V didapat dari pengukuran kadar alkohol atau etanol setiap 7 jam sekali. Selanjutnya yaitu proses pembentukan model. Dari data S dapat dibuat sistem persamaan lanjarnya dan membentuk matriks dengan ordo 10x10. Nilai setiap data ke I dipangkatkan dengan nilai pangkat mulai dari 0 hingga pangkat ke-9, atau dengan kata lain telah memiliki 10 data. Menaikkan pangkat untuk setiap sukunya. Sistem persamaan lanjar atas dapat diselesaikan dengan menggunakan interpolasi, metode Gauss-Jordan, serta balikan inverse. Penulis melakukan kedua langkah tersebut dengan bantuan Microsoft Excel dan didapati hasil dari keduanya memiliki kesamaan. Dapat dilihat ya teman-teman mekanisme pemodelannya seperti apa. Pemodelan dengan interpolasi lanjar adalah interpolasi dua buah titik dengan sebuah garis lurus. Misalnya diberikan dua buah titik x0, y0 dan x1, y1. Polinom yang menginterpolasi kedua titik itu adalah persamaan garis lurus yang berbentuk P2x sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat. Dengan ordo 10x10 dari data penurunan data Michaelis-Menten, koefisien A pangkat 0 sampai dengan A pangkat 9 dengan proses substitusi dan eliminasi titik pada data Michaelis-Menten dengan persamaan lanjar kuadratik atau polinom sebagai berikut, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu hasil. Dengan metode interpolasi dan disesuaikan dengan menggunakan data Michaelis-Menten dan data Lineweaver-Burk, maka diperoleh koefisien parameter dari setiap variabel tujuan sebagai berikut. Dapat dilihat ya teman-teman dalam gambar yang pertama, nilai koefisien yang didapat dari interpolasi dengan data Michaelis-Menten, dan gambar yang kedua itu adalah nilai koefisien yang didapat dari interpolasi dengan data Lineweaver-Burk. Sistem persamaan lanjar tadi dapat diselesaikan dengan menggunakan interpolasi, metode Gauss-Jordan, serta balikan inverse.
Penulis melakukan kedua langkah tersebut dengan bantuan Microsoft Excel dan didapati hasil dari keduanya memiliki kesamaan. Hasil analisis data Michaelis-Menten dan Lineweaver-Burke didapatkan dua model matematika untuk proses produksi etanol dari sari buah nanas. Interpolasi 1 menunjukkan hasil dari data Michaelis-Menten dengan hasil model sebagai berikut. Dari data kedua, yaitu data Lineweaver-Burke, dengan melakukan interpolasi yang kedua didapatkan model. Setelah dua model didapat, RMSE untuk menentukan besar kesalahan relatif pada model yang telah dibuat semakin mendekati 0, maka semakin baik model yang kita buat. Kesalahan relatif merupakan nilai yang didapat dari perbandingan dua buah data sebagai ukuran kesamaannya. Semakin mendekati 0 mengartikan semakin mirip pula dua data yang kita bandingkan. Rod-Mean Square Error atau RMSE adalah parameter tanpa satuan yang digunakan untuk mengukur kesamaan yang terbentuk dari dua data awal dengan data akhir ataupun data hasil. Cara untuk mencari rumus dari RMSE itu sendiri adalah yakni akar dari 1/n dikalikan dengan jumlah dari data ke I sampai data ke N dari selisih nilai data aktual dikurangi nilai hasil peramalan kuadrat. Besar kesalahan relatif untuk data Michaelis-Menten yang dimiliki adalah sebesar 0,0162. Artinya, model yang kita buat sudah cukup baik dan sesuai dengan fungsi aslinya. Sedangkan besar kesalahan relatif untuk data Lineweaver-Burke yang dimiliki adalah sebesar 0,00218. Artinya, model yang dibuat sudah cukup baik dan sesuai dengan fungsi aslinya. Sekarang bagian yang keempat yaitu pembahasan. Perbandingan keakuratan kedua model di atas dapat dilihat dari besar kesalahan relatif yang ditimbulkan model. Semakin mendekati 0, nilai kesalahan relatifnya maka akan semakin baik untuk model yang terbentuk. Dari hasil perhitungan Gallup menggunakan akar kesalahan kuadrat rata-rata atau Rod-Mean Square Error untuk model yang pertama yaitu Michaelis-Menten memiliki nilai kesalahan relatif atau error sebesar 0,0162. Sedangkan model yang kedua, Lineweaver-Burke, memiliki nilai kesalahan relatif atau error yang lebih kecil dibandingkan model yang pertama yaitu sebesar 0,000218. Hal ini mengartikan bahwa model kedua Lineweaver-Burke dengan nilai RMSE rendah, maka model memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Nilai-nilai yang akan dihasilkan oleh model bisa diabaikan sebesar 0,000218 agar semakin mendekati nilai hasil yang sesungguhnya. Model kedua dipilih penulis karena lebih mendekati nilai sesungguhnya dan menurut hasil pengujian didapati sudah sesuai dengan hasil uji penelitian. Yang pertama, kesimpulan. Model matematika untuk proses produksi etanol dari sari buah nanas menggunakan perumusan melalui proses interpolasi dengan Gauss-Jordan dan matriks balikan. Maka diketahui dua bentuk model dari masing-masing persamaan Michaelis-Menten dan Lineweaver-Burke model sebagai berikut.
Selanjutnya, saran dari penyaji. Dalam penulisan artikel sudah sesuai karena telah menyangkut abstrak, pendahuluan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Namun, jurnal yang kita review kali ini dalam bagian abstrak masih terdapat dalam satu bahasa. Alangkah lebih baiknya jika bisa dituliskan ke dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Setelah itu, pada jurnal tidak dilengkapi dengan metode yang digunakan peneliti saat melakukan penelitian tersebut. Selain itu, terkait penulisan kutipan lebih baik jika dituliskan menggunakan style apa, dengan menuliskan nama, tahun. Terkait penjelasan mengenai hasil dan pembahasan, sudah dijelaskan secara jelas step by step. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan review jurnal yang telah kami pilih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.